sedekah, bukan hanya butuh makanan fisik saja, tapi tubuh kita juga butuh yang namanya makanan rohani. Makanan rohaninya apa? Makanan rohani setiap sendi-sendi tubuh kita ini adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa hormati, rasanya hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengupgrade keilmuan kita. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan pahamkan kepadanya ilmu agama. Maka hari ini Allah Ta'ala pilih kembali diri kita semuanya untuk berkumpul di majelis ilmu, yang artinya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi kita menyebutkan bahwasanya manusia, jika tadi orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memilihnya untuk memahami ilmu agama. Maka dalam hadis yang lainnya Nabi kita menyebutkan bahwasanya orang yang paling Allah Ta'ala benci adalah orang yang paham ilmu dunia tapi tidak paham dengan ilmu akhirat. Maka Allah Ta'ala kumpulkan dalam diri kita ilmu tentang dunia, Allah juga kumpulkan dalam diri kita ilmu tentang akhirat. Maka ini sebuah kebaikan yang sangat banyak sekali. Salawat serta salam tidak kita lupa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang terhormati, insyaallah kita masih melanjutkan tema kita pada pertemuan yang lalu, masih berhubungan dengan puasa-puasa sunnah. Namun hari ini mungkin yang tersisa dari puasa sunnah ini hanya 2 saja. Ya, maka insyaallah hari ini kita akan membahas tentang puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang terlarang dalam agama kita. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita dari puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa, merutinkan puasa setiap 3 hari pada setiap bulannya. Maka berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathi siyami thalathati ayamin min kulli syahrin." Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasanya kekasihku Nabi Muhammad SAW, beliau mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa atau merutinkan puasa 3 kali dalam sebulan. Wa raka'atai duha, dan juga 2 rakaat salat duha. Wa an utir qabla an anam, dan saya melakukan witir sebelum saya tidur. Ini wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Namun sebenarnya ada beberapa jalur riwayat tentang hadis ini. Jadi Nabi bukan hanya mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah, namun Nabi mewasiatkan kepada beberapa sahabat untuk melaksanakan puasa selama 3 hari dalam 1 bulan. Siapa sahabat saja ini? Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, sahabat Jabir, sahabat Abdullah bin Amr bin As, sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, ini 4 sahabat yang Nabi SAW wasiatkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa sebanyak 3 hari dalam 1 bulan. Ya, jadi bukan hanya sahabat Abu Hurairah saja, tapi ada sahabat-sahabat yang lainnya yang Nabi perintahkan untuk merutinkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kenapa Nabi SAW beliau perintahkan kepada para sahabat ini
untuk melaksanakan puasa sebanyak 3 kali dalam sebulan. Ya, karena ya puasa ini ibarat satu hari ini ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan bahwasanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Sum minasyahri thalathata ayyam." Puasalah kamu dalam satu hari sebanyak 3 kali. Fadzalika siyamud dahr, karena orang yang merutinkan untuk berpuasa 3 hari dalam satu bulan, ini ibarat puasa selama 1 tahun. Jadi kalau dirutinkan di bulan Muharram 3 hari, di bulan Safar 3 hari, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setiap bulannya, maka seolah-olah orang tersebut melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Karena kita mengatakan, ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, setelah Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Sum salasata ayyam." Puasalah 3 hari, fa innahu fadzalika siyamud dahr, karena puasa 3 hari ini pahalanya setara dengan puasa 1 bulan. Kemudian turun surat Al-An'am ayat 160 yang mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, yang puasanya 1 bulan 1 kali, maka dia setara dengan puasa 10 hari. Yang puasanya sebulan 2 kali, maka dia seperti puasa 20 hari. Yang merutinkan puasa 3 kali dalam sebulan, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 30 hari. Maka dalam dunia kerja, kita mengenal ada istilah kerja keras, kerja cerdas. Kerja keras itu kerja seperti apa, Pak? Nah, jadi menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu. Ini orang kerja keras, berangkat pagi-pagi, pulang jam 12 malam. Ini namanya, itu dilakukan selama 7 hari, dilakukan selama 25 hari dalam 1 bulan. Ini namanya kerja keras. Jadi banyak waktunya habis, tenaganya terkuras habis. Ini dinamakan dengan orang yang kerja keras. Ada orang yang kerja cerdas. Kerja cerdas ini yang seperti apa, Pak? Nah, kerjanya dikit, duitnya banyak. Ini orang kerja cerdas. Nah, dalam agama juga sama. Ada ibadah keras, ada ibadah cerdas. Ibadah keras ini seperti apa? Orang yang ibadah terus, ya, sampai kemana-mana ibadah, pokoknya semua waktunya ibadah, seharian sholat terus, semalaman sholat terus. Ini orang dinamakan dengan orang yang ibadah keras, ekstrim. Nah, namun ada ibadah yang sifatnya cerdas. Ibadah cerdas ini adalah ketika dilakukan memilih ibadah-ibadah yang pahalanya besar. Ibadahnya ringan, namun pahalanya besar. Waktunya nggak terlalu banyak, tapi pahalanya besar. Contohnya seperti ibadah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya sampai 10 kali lipat. Dan Nabi mengatakan, barang siapa yang melaksanakan puasa, merutinkan puasa setiap bulannya 3 kali, maka dia seperti berpuasa selama 1 bulan. Maka orang ini cerdas, ya, nggak puasanya nggak puasa hari ini puasa, hari besok puasa, atau puasa terus, enggak. Tapi barang siapa yang mengerjakan seperti ini, ya, puasanya ringan, cuma 3 hari saja, kemudian mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 bulan. Ini cerdas. Nah, contoh lain, Nabi kita mengatakan, "Man shalla al-isya fil jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia penuhi separuh malamnya dengan sholat. Wa man shalla subha fil jamaah fa ka'annama shalla laila kullah.
Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia sholat semalam suntuk. Ya, kalau kita disuruh sholat semalam suntuk dari ba'da maghrib sampai waktu subuh, kayaknya nggak ada yang kuat. Ya, saya sendiri belum pernah, karena saya juga kayaknya nggak kuat ya, ngerasa berat, ngantuk segala macamnya. Nah ini Nabi mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia penuhi malamnya dengan sholat. Maka ini ibadah cerdas ya. Kita dengan melakukan ibadah yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Maka orang mukmin ini, dia kalau ingin dapat pahala yang besar, mendapatkan pahala yang banyak, maka kerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya pahalanya besar. Ya, agar kita menjadi orang yang cerdas. Jadi kita nggak dituntut hanya dengan karena dalam kehidupan kita ini, kita bukan hanya ya, dituntut untuk beribadah saja, tapi kita juga punya kewajiban yang lainnya. Ya, kita harus menghidupi keluarga kita. Meskipun kalau kita niatkan dengan ibadah, maka menjadi bernilai ibadah. Namun, ya, kalau kita setiap panjang hari hanya sholat terus, maka kita tidak akan bisa menghidupi keluarga kita. Kalau kita sepanjang hari hanya belajar terus, duduk di majelis ilmu terus, maka baca Quran terus, Allah tidak ingin kita seperti ini. Ya, namun Allah Ta'ala perintahkan kepada kita juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah mengatakan, wabtaghi fima, gimana ayatnya? Fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang Allah berikan kepadamu dari akhirat. Maksudnya beribadahlah kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Jadi Allah tidak ingin kita sepanjang hari, sepanjang malam beribadah terus, sholat terus, zikir terus, baca Quran terus. Enggak, tapi Allah juga perintahkan kepada kita untuk seimbang. Ya, maka kalau kita ingin semuanya bernilai ibadah dalam hidup kita ini, maka kerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya cerdas agar kita mendapatkan pahala yang besar. Nah, mengenai puasa 3 hari dalam sebulan ini, ada khilaf di antara para ulama. Maka yang paling afdol, puasa 3 hari dalam sebulan ini dilaksanakan, yang paling afdol dilaksanakan pada Ayyamul Bid, hari 13, 14, 15. Dalam hadis yang lain disebutkan hari ke-12, 13, 14. Ini yang paling afdol melaksanakan puasa dalam 1 bulan. Ya. Namun ya, dalam hadis yang lainnya Nabi memberitakan kepada seorang sahabat, puasalah kamu di tanggal 1 setiap bulannya, kemudian tanggal 11 dan tanggal 21. Ya, ini dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan ya bahwasanya dilaksanakan pada tanggal ke-1, tanggal ke-11, tanggal ke-21. Ya, atau waktunya bebas, terserah. Jadi intinya kita mengerjakan puasa tersebut di setiap bulannya minimal 3 kali. Kalau kita merasa berat di hari-hari kerja, karena kita harus berangkat kerja dari ba'da subuh, berangkat kerja kemudian pulang kerja nyampe rumah sudah isya, kita berat, maka laksanakan di hari-hari libur atau di hari-hari yang kita nggak merasa berat. Kita kerjakan dalam 1 bulan 3 kali ini, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, maka ya, ini diantara tata caranya. Jadi yang paling afdol dikerjakan di Ayyamul Bid, di hari-hari tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ini yang paling utama. Kalau nggak bisa, maka kerjakan di awal tanggal 1, 11, 21. Kalau masih nggak bisa, kerjakan semampunya. Apakah langsung diborong atau mau dipisah-pisah biar terasa ringan. Ya, kalau mamanya nanti deh kalau sudah tanggal pertengahan, mumpung kalau tanggal pertengahan ini atau tanggal di atas tanggal 21. Ini biasanya kalau tanggal 21 gajinya sudah menipis, sudah berkurang tipis biar berhemat ya. Jadi nah ini boleh
dikerjakan. Intinya minimal dikerjakan dalam sehari, dalam sebulan 3 kali. Nah, ini di antara faedahnya, ya. Di antara faedahnya puasa ini, ya. Puasa ini para ulama menggambarkan tubuh manusia ini seperti laut mengalami pasang surut. Ya, jadi untuk menjaga keseimbangan dari tubuh manusia, tubuh kita ini, terutama ketika laut ini akan mengalami pasang surut ketika bulan-bulan purnama, di pertengahan bulan. Makanya yang paling afdol tadi dikerjakan di Ayamul Bid, ketika rembulan sedang purnama. Ya, kenapa? Karena ini berfungsi untuk meringankan tubuh kita, ya. Jadi untuk menjaga agar tubuh kita ini lebih ringan. Jadi yang paling utama makanya dikerjakan oleh kata para ulama, dikerjakan di pertengahan bulan Qamariyah. Ya. Baik. Kemudian Nabi juga memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah tadi, ya, waraqatai ad-duha, dan juga Nabi mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku tidak meninggalkan salat duha. Ya, karena salat duha ini juga penting. Ya, kita sering beranggapan bahwasanya salat duha ini salat yang mendatangkan rezeki. Orang yang merutinkan salat duha maka akan diberikan rezeki yang banyak. Ini kita katakan ada benarnya, ada salahnya. Ya. Kalau kita beranggapan bahwasanya salat duha ini adalah salat penarik rezeki, ini kita katakan sebagai pernyataan yang kurang tepat. Ya, karena Nabi SAW tidak menghubungkan ibadah ini dengan rizki. Jadi orang-orang yang mengharapkan dengan ibadahnya mendapatkan dunia, maka ini sebuah kesalahan. Ya, namun Nabi kita mengatakan bahwasanya salatul duha, salatul awabin. Salat duha ini adalah salatnya orang-orang yang bertaubat, orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan Allah tuh suka kalau hambanya bertaubat. Kalau Allah sudah suka, maka Allah akan berikan kepada hamba tersebut yang ia inginkan. Bahkan yang tidak diinginkan oleh hamba, Allah inginkan kebaikan untuk hamba ini, maka dia akan diberikan sebagaimana yang dia inginkan, bahkan yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi ya jangan salah kaprah bahwasanya salat duha ini adalah salat penarik rizki, bukan. Tapi salat duha ini adalah salatnya orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah. Kalau orang sudah taubat, maka semua permintaannya akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga Nabi kita mengatakan bahwasanya tubuh kita ini memiliki 360 sendi. Ya, 360 sendi, dan setiap sendinya ini butuh untuk disedekahi setiap harinya. Ya, jadi orang yang dia menjaga tubuhnya digunakan untuk ketaatan, maka Allah Ta'ala akan jaga tubuhnya sampai tua. Nah, Nabi kita mengatakan bahwasanya setiap hari tubuh kita ini bukan hanya butuh makanan, tapi tubuh kita ini butuh sedekah. Bukan hanya butuh makanan fisik saja, tapi tubuh kita juga butuh yang namanya makanan rohani. Makanan rohaninya apa? Makanan rohani setiap sendi-sendi tubuh kita ini adalah sedekah. Nabi kita mengatakan setiap ucapan takbir adalah sedekah, setiap ucapan tasbih adalah sedekah, ucapan tahlil adalah sedekah. Nah, namun ya, kita melakukan kebaikan ini sedekah. Nah, sedekah-sedekah ini bisa kita ringkas, bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja. Maka seluruh sendi dalam tubuh kita ini akan tercukupi kebutuhannya. Sedekahnya akan tertutupi dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Karena kita nggak bisa memastikan apakah hari ini saya sudah bertakbir sebanyak 360 kali. Apakah sudah melakukan kebaikan sebanyak 360 kali. Maka kalau kita ingin memastikan di pagi hari agar kewajiban kita terlaksanakan, kewajiban sedekah dari setiap sendi kita ini terlaksanakan, maka kerjakan sholat duha. Nah, sholat duha ini kapan waktunya? Sholat duha ini waktunya dari
sekitar 10 menit setelah matahari terbit atau ketika sholat syuruk. Ini awal waktu dari sholat duha. Sampai kapan? Sampai sekitar 10 menit sebelum adzan zuhur. Ini waktu sholat duha. Jadi nanti kalau kita niatkan, ketika kita selesai kajian, kita sholat 2 rakaat, kita niatkan untuk sholat syuruk sekaligus sholat duha, maka kita telah memenuhi sedekah dari setiap persendian dalam tubuh kita. Jadi Nabi kita mengatakan bahwasanya dalam tubuh kita ini ada 360 sendi, dan sendi ini perlu kita sedekahi setiap harinya. Dan 2 rakaat dari sholat duha ini mencukupi untuk sedekah dari 360 sendi tadi. Tapi kemudian ya, Nabi juga mewasiatkan kepada para sahabat tadi, ya 4 sahabat tadi, untuk tidak meninggalkan sholat witir. Ya, Nabi mengatakan sahabat Abu Hurairah mengatakan wa an utir qabla an anam, dan Nabi mewasiatkan kepadaku juga agar sholat witir sebelum tidur. Ya, kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang seorang sahabat yang thalabul ilmi, seorang sahabat yang suka menuntut ilmu. Maka beliau ya sering begadang untuk belajar kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Karena sahabat Abu Hurairah di sini, beliau baru masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Nabi. Namun sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Nabi. Selama 3 tahun, sahabat Abu Hurairah ya disebut oleh para ulama memiliki para ulama meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah sebanyak 6.000 lebih hadis. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya itu di bawah sahabat Abu Hurairah. Jadi hanya dengan 3 tahun setengah keislaman Abu Hurairah ini, beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Ya. Jadi belajarnya sama Nabi hanya 3 tahun saja, 3 tahun setengah. Namun beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya yang puluhan tahun bersama Nabi, belasan tahun bersama Nabi, mereka lebih sedikit. Ya, maka dalam hal ini, ya Nabi kadang melihat sahabat Abu Hurairah ini orangnya suka melek malam untuk belajar. Maka Nabi kemudian, karena pentingnya sholat witir ini, Nabi perintahkan kepada sahabat Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi witir ini nggak harus dikerjakan ketika kita bangun tidur, tapi bisa dikerjakan kalau kita khawatir kalau saya bangunnya kesiangan. Ya, saya ini biasanya ibu-ibu biasanya yang punya anak kecil, anaknya suka bangun malam. Ya, suka bikinin susu, suka ngompol lah segala macamnya. Maka kemudian sering bangun malam. Kalau khawatir nggak bisa bangun pagi, nggak bisa bangun sebelum subuh, maka boleh untuk melaksanakan sholat witir di waktu awal malam sebelum tidur. Ya. Baik, kemudian puasa selanjutnya adalah puasa sunnah Dawud. Ya. Jadi puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa sunnah Dawud. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbas siyam ilallah siyamu Dawud, wa ahabbas salati ilallah salatu Dawud alaihi salam." Sesungguhnya puasa yang paling Allah Ta'ala cintai setelah puasa wajib tentunya ya. Kalau puasa wajib karena ini wajib, maka lebih Allah Ta'ala cintai daripada ibadah yang sunnah. Maka ketika Nabi kita menyebutkan inna ahabbas siyam, yang dimaksud adalah puasa yang sifatnya sunnah. Inna ahabbas siyam ilallah siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling Allah Ta'ala cintai adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Wa ahabbus shalah ilallah, dan salat yang paling dicintai Allah. Maksudnya adalah salat sunnah, adalah salatu Dawud alaihissalam, adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Karena yanamu nisfal lail, beliau tidur separuh malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian beliau bangun sepertiganya atau beliau salat sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, dan beliau kemudian tidur lagi pada seperenam malamnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan
beliau berpuasa satu hari, kemudian berbuka pada hari yang lainnya. Ya, ini puasanya Nabi Daud. Nah, ya jadi Nabi kita menyatakan bahwasanya ibadah puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ibadah puasa sunnah yang levelnya paling tinggi adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Karena beliau berpuasa satu hari berbuka. Dan sholatnya Nabi Daud alaihi salam, sholat sunnahnya Nabi Daud adalah sholat sunnah yang paling dicintai. Ya, kalau ada orang ya, sholat semalam suntuk, ini adalah sholat malam yang hebat, sebuah prestasi, namun ya ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Karena kalau orang ya dia setiap harinya sholat semalam suntuk, maka akan menjadikan orang tersebut menjadi banyak yang terlalaikan, banyak kewajibannya yang tidak tertunaikan, sehingga kemudian Allah tidak menyukai hal tersebut. Maka kata Nabi, sholat malam yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah sholat malamnya Nabi Daud. Karena Nabi Daud seperti apa sholat malamnya? Beliau bangun, ya, beliau tidur ya sekitar separuh malam. Kemudian beliau bangun lagi untuk melaksanakan sholat sebanyak sepertiga malamnya. Jadi sekitar 2-3 jam beliau sholat, kemudian beliau tidur lagi. Maka dari hadis ini menunjukkan tentang kecerdasan manajemen waktu dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi cerdasnya di mana Nabi Daud alaihissalam? Ya, Nabi Daud alaihissalam, ya, cerdasnya beliau, ya, setelah beliau melaksanakan ibadah sholat, ya, di sepertiga malam, ya, beliau kemudian lanjutkan dengan tidur sebentar, ya, agar bisa menghadapi hari-hari yang berat. Karena Nabi Daud ini, beliau bukan hanya seorang nabi saja, beliau juga seorang raja. Ya. Jadi raja itu kan lebih berat pekerjaannya daripada kita. Jadi presiden itu berat, ya. Meskipun kelihatannya enak, ya, bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi pikirannya luar biasa. Nah, ini untuk menghadapi hari-hari yang berat ini, Nabi Daud alaihissalam, ya, beliau perlu manajemen waktu yang baik. Maka beliau juga tidak ingin malam-malam beliau penuh dengan sholat saja, namun beliau sholat malam dan beliau melaksanakan tidur juga. Dan bahkan beliau tidurnya 2 kali. Makanya di antara sunnah, ya, di antara sunnah ketika kita sholat malam disunahkan bagi kita untuk berbaring miring sebelah ke sebelah kanan. Jadi kalau kita bangun jam 3 malam, kemudian kita sholat qiyamul lail, maka setelah selesai sholat qiyamul lail 11 rakaat umpamanya, atau 8 rakaat, atau 23 rakaat, maka ya disunahkan setelah itu agar kita berbaring miring ke sebelah kanan. Jadi seperti ini disunahkan bagi orang yang sholat malam, agar lebih nanti ketika menghadapi subuh ini lebih kuat lagi. Namun kalau tidurnya setelah subuh bagaimana Ustadz? Biar saya ini harus berangkat kerja, nanti kerjaan saya berat ini. Ya, saya apakah boleh sholat subuh setelah sholat subuh tidur lagi? Maka setelah sholat subuh ini adalah waktu-waktu yang diberkahi. Maka ya usahakan agar jangan tertidur setelah sholat subuh, karena Allah Ta'ala membagikan amalan, ya, Allah Ta'ala membagikan rizki, membagikan keberkahan itu di waktu pagi hari. Jadi orang yang pagi harinya digunakan buat tidur, ini tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan amalan yang banyak. Ya, taib. Ya, jadi ya Nabi SAW, ya, beliau mengatakan bahwasanya puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling dicintai. Ya. Namun kenapa Nabi SAW, beliau, apakah ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau berpuasa dengan puasanya Nabi Daud? Ternyata ya sejauh yang saya baca, saya belum menemukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau berpuasa sebagaimana
puasanya Nabi Daud. Ya. Jadi saya belum menemukan adanya riwayat yang sharih yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad melaksanakan puasa sebagaimana Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ya, namun ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW beliau ketika puasa sunnah, ya dikatakan bahwasanya beliau saking seringnya berpuasa, dikatakan sampai beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau dikatakan beliau kadang tidak berpuasa, seolah-olah dikatakan beliau tidak pernah berpuasa. Jadi Nabi SAW beliau tidak, saya belum menemukan hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau beliau berpuasa dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Namun kenapa Nabi mengatakan bahwasanya beliau mengatakan ahabus siyam ilallah siyami Daud, puasa terbaik yang paling Allah Ta'ala cintai adalah puasanya Nabi Daud. Karena Nabi SAW beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ada amalan-amalan terbaik, namun tidak Nabi kerjakan karena Nabi SAW ingin bersimpati dengan umatnya. Nabi memiliki sifat rahmat, memiliki kasih sayang kepada umatnya. Nabi sebenarnya banyak amalan yang afdol, namun tidak Nabi kerjakan, Nabi tinggalkan karena khawatir akan memberatkan umatnya. Ya, yang paling afdol dari sholat tarawih adalah dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Namun kita mendapati riwayat Nabi SAW, beliau sholat tarawih berjamaah di masjid ini hanya 3 kali saja. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi ketika memasuki Ramadan, Nabi sholat berjamaah tarawihnya hanya dikerjakan sebanyak 3 kali saja pada malam ke-23, 25 dan 27. Sisanya yang 26 hari atau 27 hari ini Nabi kerjakan sendiri di rumah. Kenapa? Ya, Nabi mengatakan karena kalau saya kerjakan ya setiap Ramadan saya kerjakan berjamaah, khawatir akan memberatkan umatnya. Maka kemudian Nabi SAW hanya mengerjakannya 3 kali saja, mencontohkan saja. Ini boleh kok dikerjakan berjamaah dan ini paling afdol. Jadi kemudian Nabi SAW beliau pernah masuk ya ketika Nabi berhaji ya, Nabi pernah masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian Nabi SAW beliau sholat di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi keluar dari Ka'bah dengan kondisi menangis. Maka sang istri yang bernama Aisyah ketika itu karena beliau menemani Nabi, maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Maka beliau mengatakan, "Ya, saya khawatir nanti akan memberatkan umatku." Maksudnya yang paling afdol sholat dikerjakan di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah ini dalamnya seperti masjid ya, maksudnya bukan padat, bukan semuanya berisi tumpukan bata, tapi dalamnya seperti masjid, ada bagian yang kosong. Dan ini sholat yang paling afdol dikerjakan di dalam Ka'bah. Namun Nabi mengatakan bahasanya saya bisa sholat seperti ini. Kalau saya mewajibkan semua umatku nanti sholat di dalam Ka'bah, maka tidak mungkin. Maka ini akan memberatkan umatku. Maka kemudian Nabi ketika beliau keluar dari Ka'bah tadi, dalam Ka'bah tadi beliau menangis, beliau mengatakan bahasanya saya khawatir akan memberatkan umatku kalau saya perintahkan atau saya mencontohkan sholatnya di dalam Ka'bah terus ketika haji. Maka ini Nabi SAW beliau ya banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang paling afdol, bukan karena Nabi tidak mau, tapi karena Nabi kasihan dengan kita. Maka ketika Nabi mengatakan bahasanya puasa yang paling Allah Ta'ala cintai adalah puasanya Nabi Daud, namun Nabi tidak mengerjakannya bukan karena Nabi tidak mampu, tapi Nabi tidak ingin umatnya mewajibkan kepada dirinya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan Nabi, karena Nabi tahu bahwasanya di antara umatnya ini ada orang yang memang dia dimudahkan dalam ibadah puasa, maka Nabi mengatakan ya puasa ini jangan dikerjakan setiap hari, tapi kerjakan sebagaimana puasanya Nabi Daud, karena ini adalah puasa terbaik. Karena kalau orang puasa setiap hari, maka akan banyak kewajiban-kewajiban yang terabaikan.
Ya, dia nanti yang umpamanya harus bekerja menghidupi keluarganya. Ya, kerjaannya sebagai tukang bangunan, tapi puasa setiap hari. Nah, nanti yang ada yang punya rumah komplain, ini kok bikin rumah lama banget, targetnya 3 bulan selesai, ini molor sampai 1 tahun karena pekerjanya puasa terus. Nah, maka dalam hal ini puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka dalam hal ini Nabi mengetahui bahwasanya di antara umatnya nanti ada yang dia dimudahkan dalam puasa, di antara umatnya ada yang dimudahkan dalam birrul walidain, di antara umatnya ada yang dimudahkan dalam sholat. Maka kemudian Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai adalah ini, amalan yang dicintai adalah ini, agar nanti umat-umatnya tinggal memilih mana yang mudah bagi dirinya. Ya, makanya ya, dahulu para sahabat ya, jadi ini tergantung dari ibadah ini, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Yang terbaik untuk kita, kita lebih tahu. Saya ini lebih punya potensi di mana, kita yang lebih tahu. Makanya dahulu para sahabat ya, ketika Nabi SAW hidup, para sahabat mereka tidak berpencar-pencar, kecuali para sahabat mereka semuanya memilih tinggal bersama Nabi Muhammad di kota Madinah, kecuali sahabat-sahabat yang diutus Nabi, diperintahkan kamu ke sana. Ini maka para sahabat kemudian mereka meninggalkan Madinah. Namun ketika Nabi wafat, para sahabat mereka berpencar ke penjuru dunia. Ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Irak, ada yang pergi ke negeri Syam, ada yang ke Yaman, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Padahal para sahabat tahu ya, bahwasanya bumi yang paling Allah Ta'ala cintai, bumi yang paling banyak pahalanya kalau kita melaksanakan ibadah adalah Mekah dan Madinah. Orang yang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya luar biasa. Orang yang bisa sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa Pak? 100.000 sholat. Jadi kalau kita sholat subuh di Masjidil Haram sana, pahalanya sama seperti kita melaksanakan 100.000 kali sholat subuh. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa Pak? 10.000. Jadi kalau kita sholat subuh di Masjid Nabawi, pahalanya sama seperti kita sholat subuh 10.000 kali sholat. Ya, ini pahalanya luar biasa. Namun kenapa para sahabat kemudian mereka berpencar-pencar? Ada sahabat yang pergi ke Irak, ada sahabat yang pergi ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mesir. Kenapa? Ya karena para sahabat tahu bahwasanya ya, meskipun sholat di Masjid Nabawi, meskipun sholat di Masjidil Haram ini pahalanya besar, namun kebutuhan umat ini bukan hanya sholat saja. Banyak di antara umat ini yang butuh untuk diajarkan tentang ilmu agama. Jadi kemudian para sahabat lebih memilih untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka begitu juga ya, kita lebih tahu dengan potensi diri kita. Kalau memang Nabi mengatakan puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud, namun kalau saya puasa seperti Nabi Daud, ini akan memberatkan saya, maka tinggalkan. Kita lebih tahu mana yang lebih baik untuk diri kita. Saya dimudahkan dalam sedekah, maka maksimalkan sedekah. Meskipun setiap hari cuma 2.000, tapi kita rutinkan, maka ini lebih baik. Saya ini orang yang dimudahkan dalam melaksanakan sholat, ya maka kerjakan sholat. Ya, jadi pilih ibadah sesuai dengan yang mudah bagi diri kita. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke puasa selanjutnya, yaitu puasa yang hukumnya dimakruhkan. Ya, kalau tadi puasa yang disunahkan, ya, maka sekarang kita lanjutkan kepada puasa-puasa yang dimakruhkan. Nah, maka di antara puasa yang dimakruhkan adalah mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Jadi memperbanyak puasa dalam bulan Rajab, maka dimakruhkan. Makruh di sini hukumnya jika seseorang mengerjakannya maka dia tidak berdosa. Namun kalau ditinggalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, orang-orang yang mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, memperbanyak puasa dalam bulan Rajab ini, maka ini hukumnya tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan kita beribadah ini
Ya, di antara syarat diterimanya ibadah adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah. Dan Nabi SAW ketika bulan Rajab, beliau berpuasa biasa saja. Beliau berpuasa hanya Senin Kamis atau beliau berpuasa pada hari-hari Ayyamul Bid saja. Beliau tidak mengkhususkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Kenapa? Karena puasa bulan Rajab ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu mereka memuliakan bulan Rajab secara berlebihan. Ya, jadi kebiasaan orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang Arab zaman dahulu, mereka biasa merubah-rubah bulan. Jadi menjadikan bulan haram, ya, jadi bulan haram itu kan ada 4 ya. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, mereka biasa memindah-mindahkan bulan haram sesuai keinginan mereka, kecuali pada bulan Rajab. Bulan Rajab mereka tidak mau memindah-mindahkan haramnya. Jadi ketika bulan haram ini, yang 4 bulan tadi, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini, orang-orang Arab ini mereka menahan diri tidak berperang. Ya, pada 3 bulan yang Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini mereka jadikan menamakan memindah-mindah bulannya sesuai dengan keinginan mereka. Ini maunya sekarang bulan Safar, tapi mereka punya kepentingan biar tidak diserang ya oleh suku yang lainnya. Mereka memindahkan bulan tersebut di bulan Safar, dikatakan ini adalah bulan Muharram. Ya, kemudian ketika memasuki bulan, memangnya mereka ingin berperang, ya, ingin berperang di bulan Muharram. Maka kemudian mereka mengatakan ini bukan bulan Muharram, ini bulan biasa. Maka kemudian mereka berperang di bulan Muharram. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Namun ketika di bulan Rajab, ya, mereka mengagungkan bulan Rajab berlebih-lebihan. Kemudian mereka banyak berpuasa di bulan Rajab. Maka Nabi ingin menghilangkan kebiasaan ini, maka Nabi kemudian melarang kita untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab, memperbanyak puasa atau mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjabat menjadi Amirul Mukminin, ya, untuk menghilangkan kebiasaan ini, beliau sampai memukul orang-orang yang berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Jadi dikumpulkan warganya, ditanya siapa yang berpuasa pada bulan Rajab ini, siapa yang hari ini berpuasa. Sahabat Umar bin Khattab sampai memukul tangannya, kemudian menyuruhnya untuk makan, membatalkan puasanya. Ini saking besarnya perhatian sahabat Umar bin Khattab terhadap kebiasaan orang-orang jahiliyah, menyelisihi perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi kemudian sahabat Umar memerintahkan kepada orang-orang untuk membatalkan puasa di bulan Rajab. Kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian selanjutnya adalah mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Dalam hadis sahabat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasum yauman qablahu aw ba'dah. Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Maka barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Jumat, hendaknya dia dahului dengan puasa pada hari Kamis atau dia sambung dengan hari Sabtu. Ya, jadi kalau hanya mengkhususkan puasa hari Jumat, maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari raya bagi kaum muslimin. Hari Jumat ini biasanya adalah hari raya bagi kaum muslimin. Biasanya orang kalau hari raya itu ngapain, Pak? Senang-senang. Ya, maka untuk momen-momen bahagia, ya, ini kita diperintahkan untuk makan-makan. Maka biasanya ada sedekah Jumat, ada Jumat berkah, karena memang ini hari raya, hari kita senang-senang. Maka kemudian kita diperintahkan untuk bersenang-senang di hari Jumat. Makanya orang-orang Arab itu kalau hari Jumat, ya, mereka libur. Kenapa? Karena ini hari raya. Kalau kita hari raya, hari kemerdekaan kan biasanya juga libur.
Maka begitu juga ya, hari Jumat ini adalah, Nabi mengatakan bahwasanya hari Jumat adalah hari raya, maka kemudian kita dimakruhkan untuk berpuasa. Ini juga untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani, orang Yahudi, mereka mengkhususkan hari raya mereka untuk berpuasa. Orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Orang Nasrani mereka mengagungkan hari Ahad. Maka kemudian mereka memperbanyak ibadah di hari tersebut. Di antara ibadah yang mereka kerjakan adalah mereka berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Maka kemudian Nabi memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi mereka. Maka di antara bentuk penyelisihan kita adalah kita tidak mengikuti mereka dalam puasa di hari-hari raya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa di hari Sabtu ya. Nabi SAW mengatakan la tasumu yauma sabti illa fima aftaradallahu alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan kepada kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau puasanya adalah puasa qadha ya, mamanya punya kesempatan Senin sampai Jumat kerja, kemudian punya hutang, ibu-ibu punya hutang puasa Ramadan 6 atau 7 hari. Kemudian kalau Senin sampai Jumat kerja, atau mamanya Senin sampai Jumat ngurusin anak, ngurusin rumah. Kalau hari Sabtu Ahad suami bantuin, suami libur, bantuin pekerjaan rumah, bantuin ngerawat anak. Maka kemudian kayaknya kalau hari Sabtu lebih ringan untuk berpuasa, kemudian dibayar kodoknya di hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Maka ini diperbolehkan karena ini puasa yang wajib. Adapun mengkhususkan puasa sunnah pada hari Sabtu, maka hukumnya adalah dimakruhkan. Dimakruhkan artinya kalau kita meninggalkan, kita mendapatkan pahala yang lebih banyak ya. Nah, atau maunya bertepatan dengan puasa sunnah 10 puasa Asyura atau puasa Tasu'a, maka ini diperbolehkan. Atau hari Sabtu bertepatan dengan puasa Arafah, maka seperti ini diperbolehkan untuk kita berpuasa. Tapi kalau puasanya puasa sunnah mutlak bertepatan dengan hari Sabtu, maka ini hukumnya sebaiknya dipindahkan di hari yang lainnya. Baik, untuk puasa-puasa yang haram, puasa yang dilarang, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Mungkin kita cukupkan sekian, kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.